Selamat siang Bapak Hermawan dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Amar Latif Fitriansyah dengan NIM akhir 087 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek UTS saya mengenai analisis spasial kerawanan banjir. Di sini saya mengambil daerah di Kabupaten Tangerang yang menggunakan software ArcGIS Pro dan Microsoft Excel. Sebelum masuk ke pembahasan peta, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu Sistem Informasi Geografis atau SIG. SIG adalah sebuah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menangkap, menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan data spasial atau data yang berbasis lokasi. Nah, dalam studi ekonomi pembangunan dan manajemen bencana, SIG itu sendiri memiliki 4 manfaat utama yang saling terintegrasi. Manfaat yang pertama di sini ada data collection yang bermanfaat untuk mengumpulkan seluruh data mentah berbasis spasial, hmm, seperti koordinat jaringan sungai, batas wilayah administrasi, hingga topografi permukaan bumi yang menjadi satu kesatuan data digital. Manfaat selanjutnya ada data storage yang berfungsi sebagai basis data atau database yang terstruktur, di mana data spasial yang disimpan bersamaan dengan data atributnya seperti nama kecamatan dan jenis klasifikasi dalam format tabel yang aman dan mudah diperbarui kapan saja. Selanjutnya ada data analisis yang merupakan inti dari SIG ini sendiri, di mana kita bisa melakukan pemodelan dan tumpang susun atau bahasanya tuh overlay. Overlay data untuk menghitung luas kerawanan wilayah secara presisi dan matematik yang bertujuan untuk memecahkan berbagai macam masalah keuangan. Lalu manfaat yang terakhir di sini ada data visualization yang bermanfaat untuk menyajikan informasi hasil analisis yang rumit ke dalam bentuk visual grafis, layout peta maupun diagram yang komunikatif sehingga mudah dipahami oleh para pengambil kebijakan pembangunan. Dalam menyelesaikan UTS kali ini terdapat 3 analisis dasar dalam SIG. Namun secara khusus yang saya gunakan yaitu ada overlay analysis dan buffering. Overlay analysis jika didefinisikan adalah menggabungkan beberapa layer sekaligus untuk menemukan hubungan atau relasi. Nah, contoh dari overlay analysis itu yaitu menumpuk layer jalan plus layer banjir plus layer penduduk yang tujuannya untuk mengetahui area mana yang paling berisiko dan padat penduduk secara bersamaan. Lalu analisis selanjutnya ada buffering atau membuat zona atau batas di sekitar suatu fitur atau objek. Contohnya itu membuat zona radius 500 meter di sekitar sekolah, rumah sakit, atau sungai untuk mengetahui area yang terpengaruh atau area perlindungan. Nah, di tugas ini saya menggunakan buffering untuk membuat zona radius di setiap sungai yang ada di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya ada networking analysis, yaitu mencari rute terbaik atau jalur terpendek atau area layanan. Yang contohnya seperti cara kerja Google Maps itu sendiri, yang mencari jalan tercepat dari titik A ke titik B atau menentukan area mana yang bisa dijangkau ambulan dalam waktu tercepat, misalnya 10 menit. Ya, selanjutnya di sini ada layout kerawanan banjir Kabupaten Tangerang yang sudah saya buat atau layout dari area yang terdampak banjir di Kabupaten Tangerang. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu elemen-elemen yang ada di layout ini. Yang saya tunjuk di sini adalah grid atau koordinat dari layout yang saya buat. Lalu ini adalah arah mata angin yang mengarah ke north atau utara. Selanjutnya di sini ada skala batang. Saya menggunakan skala 1:250.000. Lalu di bawahnya ada legenda. Di sini yang pertama ada wilayah administrasi Kabupaten Tangerang. Ya, di sini adalah satu wilayah Kabupaten Tangerang. Saya menggunakan analisis multiple link buffer. Lalu selanjutnya ada keterangan. Di sini ada warna hijau yang artinya sangat rendah, hijau muda yang artinya rendah,
kuning artinya sedang, oranye bahaya, dan merah sangat bahaya. Lalu selanjutnya ada sungai wilayah Kabupaten Tangerang atau distance. Ini adalah luas area dari sungai ke area luarnya, di mana ada 0,1 km, lalu selanjutnya ada yang berjarak 0,4 km, 0,8 km, 1,2 km, dan yang paling aman atau yang paling jauh yaitu lebih dari 4 km. Lalu di sini saya meng-highlight 3 kabupaten atau maksudnya 3 kecamatan yang akan saya jadikan contoh. Yang pertama ada Pasar Kemis, Curug, dan Pagedangan. Untuk alasan mengapa saya menggunakan 3 kecamatan ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya menentukan tingkat kerawanan banjir menggunakan parameter jarak atau multi ring buffer dari sungai yang dibagi menjadi 5 klasifikasi atau 5 kelas. Yang pertama ada kurang dari 0,1 km jarak dari sungai yang diklasifikasikan sebagai sangat bahaya, 0,1 sampai 0,4 km jarak dari sungai yang diklasifikasikan sebagai bahaya, dan seterusnya. Nah, memasuki pertanyaan inti mengenai distribusi spasial kerawanan banjir terhadap kecamatan yang terdampak, saya menggunakan bantuan pivot table di Microsoft Excel untuk merangkum ratusan baris data menjadi informasi yang sangat jelas. Distribusi spasial kerawanan banjir di wilayah studi ini menunjukkan pola yang bervariasi antar wilayah akibat adanya perbedaan karakteristik fisik lahan, tutupan lahan, dan kondisi hidrologinya. Dan berdasarkan hasil overlay parameter yang mencakup kecamatan terdampak, klasifikasi kerawanan banjir dibagi menjadi 3 zonasi utama. Di sini saya menggunakan radius kurang dari 0,1 km yang diklasifikasikan sebagai sangat bahaya, yang dipegang oleh Kecamatan Pagedangan. Lalu di sini ada 0,4 sampai 0,8 km radius dari sungai yang diklasifikasikan sebagai sedang yang dipegang oleh Kecamatan Pasar Kemis. Lalu yang terakhir yaitu yang sangat rendah atau sejauh lebih dari 1,2 km radius dari sungai yang dipegang oleh Curug. Baik, kita bahas kecamatan dengan kerawanan tertinggi terlebih dahulu. Di sini ada Kecamatan Pagedangan. Dengan Kecamatan Pagedangan ini menduduki peringkat pertama sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan yang sangat bahaya dan memiliki cakupan area terdampak terluas dibanding kecamatan lainnya. Distribusi spasial di wilayah Pagedangan ini didominasi oleh akumulasi bobot parameter tinggi yang dipicu oleh faktor-faktor seperti topografi yang cenderung melandai di beberapa titik, densitas bangunan atau daerah terbangun yang padat sehingga meminimalkan kawasan resapan air, serta kapasitas drainase permukaan yang sudah melewati ambang batas tampung. Di sini nilai dari area yang terdampak di Pagedangan yaitu 519 hektar. Selanjutnya yaitu kecamatan dengan tingkat kerawanan yang sedang, yaitu Kecamatan Pasar Kemis. Secara spasial, wilayah ini berada pada zona transisi dengan tingkat kawasan sedang. Karakteristik fisik lingkungan di Pasar Kemis ini menunjukkan adanya keseimbangan dinamis antara wilayah yang rentan tergenang, terutama di sekitar kawasan industri atau residensial yang padat, dengan zona yang masih memiliki elevasi atau resapan yang cukup, sehingga tingkat resikonya berada di ambang batas moderat. Bisa dilihat di sini angkanya atau nilainya yaitu 567, tertinggi di klasifikasi sedang. Lalu yang selanjutnya, kecamatan dengan tingkat kerawanan terendah atau yang paling aman adalah Kecamatan Curug. Kecamatan Curug tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan yang sangat rendah. Distribusi spasial kerawanan banjir di kecamatan ini memiliki cakupan area yang
paling kecil atau yang paling minim. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Curug memiliki kondisi fisik lingkungan yang lebih menguntungkan, seperti stabilitas hidrologi yang baik, sistem drainase yang alami, dan masih berfungsi dengan optimal atau elevasi permukaan tanah yang membuatnya lebih aman dari potensi genangan dibandingkan dengan Kecamatan Pagedangan dan Pasar Kemis. Dalam menentukan kecamatan perwakilan, di sini saya sengaja memilih parameter nilai maksimum atau max dan bukan nilai rata-rata. Alasannya adalah karena dalam analisis kebencanaan ekonomi kita harus berpegang pada worst case skenario atau skenario dampak terburuk. Nah, di diagram sebelah sini ada 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang beserta nilai atau luas area yang terdampak dalam satuan hektar pada berbagai macam klasifikasi. Biru untuk melambangkan area yang terdampak dalam radius kurang dari 0,1 km dan seterusnya. Di sini bisa dilihat dari 29 kecamatan yang diagram batang berwarna biru paling banyak dipegang oleh Pagedangan. Makanya Pagedangan ini termasuk wilayah atau kecamatan dengan tingkat klasifikasi sangat bahaya. Selanjutnya, kita lihat warna hijau dengan klasifikasi sedang itu dipegang oleh tadi Pasar Kemis. Sini paling banyak ya bisa dilihat. Selanjutnya yang paling aman itu lebih dari 1,2 km atau berwarna biru tua. Di sini dipegang oleh Kecamatan Curug yang biru tuanya paling banyak. Selanjutnya, di sini ada distribusi spasial kerawanan banjir. Sebenarnya ini sama seperti sebelumnya, bedanya di sini saya memisahkan 3 kecamatan yang tadi telah saya pilih. Tidak seperti sebelumnya yang ada 29 kecamatan sekaligus. Di sini ada tabel yang berisi klasifikasi dan kecamatan-kecamatan yang sudah saya pilih tadi. Kecamatan dengan klasifikasi sangat rendah, yaitu Kecamatan Curug, sedang yaitu Kecamatan Pasar Kemis, dan sangat bahaya yaitu Pagedangan. Di sini juga ada diagram batang. Diagram yang sangat rendah diwakili oleh Curug senilai 300 hektar. 300 hektar ini nilai area yang terdampak. Lalu yang sedang di sini sekitar 590 hektar yang dimiliki oleh Pasar Kemis dan sangat bahaya yang dipegang oleh Pagedangan senilai sekitar 520 hektar. Biar lebih jelas saja di sini ada map Kabupaten Tangerang dari hasil analisis tools multi buffer. Di sini ada 3 kecamatan yang saya highlight. Di ketiga kecamatan ini, kecamatan yang memiliki area pink paling luas adalah Curug. Area pink di map layout sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa pink itu adalah area yang paling aman atau lebih dari 4 km radius dari sungai. Makanya saya simpulkan area Curug memiliki klasifikasi tingkat kerawanan banjir yang paling aman atau sangat rendah. Selanjutnya ada Pasar Kemis. Pasar Kemis ini memiliki area biru paling banyak. Area biru di sini artinya radius 0,8 km dari sungai, yang mana mewakili klasifikasi kerawanan sedang tertinggi. Yang paling parah di sini selanjutnya adalah Kecamatan Pagedangan yang memiliki area hijau atau radius kurang dari 0,1 km dari area sungai atau yang memiliki tingkat klasifikasi kerawanan banjir sangat bahaya atau sangat rawan. Luas areanya itu sekitar 520 km. Berdasarkan temuan hasil analisis data spasial dan pemetaan yang telah saya lakukan, saya merumuskan 4 poin rekomendasi kebijakan dan mitigasi.
yang dikaitkan langsung dengan hasil proyek kerawanan banjir di Kabupaten Tangerang ini. Yang pertama dari sisi sosial yaitu membentuk kampung siaga bencana. Kebijakan ini harus difokuskan dan diprioritaskan pada wilayah-wilayah kritis teratas hasil pemetaan saya, khususnya pada Kecamatan Pagedangan, Teluk Naga, dan Tiga Raksa. Di wilayah-wilayah ini, komunitas masyarakat bisa dibekali pelatihan evakuasi mandiri dan penyusunan posko logistik darurat. Mengingat luas zona bahayanya yang sangat tinggi yaitu di atas 300 hektar. Lalu di sisi ekonomi, di sini ada kebijakan diversifikasi sumber penghasilan. Program ini ditargetkan bagi masyarakat rentan yang bermukim di sekitar bantaran sungai. Dan berdasarkan data grafik saya, wilayah dengan kerawanan tinggi namun memiliki karakteristik pedesaan atau pertanian seperti Teluk Naga dan Tiga Raksa membutuhkan pelatihan ekonomi yang alternatif. Hal ini krusial agar ketika lahan mata pencaharian utama mereka terendam banjir musiman, ketahanan ekonomi keluarga tidak lumpuh secara total. Lalu selanjutnya dari sisi regulasi di sini ada kebijakan penegakan regulasi izin mandirikan bangunan. Jika kita berkaca dari hasil pivot table tadi, Kecamatan Pegedangan ini memiliki luas kerawanan terdahsyat atau terbesar yang mencapai 520 hektar di zona yang sangat berbahaya. Pemerintah Kabupaten Tangerang harus memperketat IMB atau PBG di daerah ini, melarang konversi lahan masif tanpa adanya sumber resapan, serta mewajibkan pengembang atau developer kawasan hunian modern untuk menyediakan ruang terbuka hijau atau RTH dan kolam retensi mandiri. Selanjutnya di sisi infrastruktur, di sini ada kebijakan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Penempatan infrastruktur fisik harus berbasis prioritas spasial. Mengacu pada data tumpang susun saya atau overlay, pembangunan polder, dinding turap atau sheet pile dan pintu air otomatis mutlak diprioritaskan di sepanjang aliran sungai yang memotong Kecamatan Pagedangan, Teluk Naga, Tiga Raksa, dan Pasar Kemis untuk menahan luapan debit air puncak air ke pemukiman penduduk. Sebagai kesimpulan, penggunaan sistem informasi geografis dalam tugas UTS ini membuktikan bahwa analisis berbasis lokasi mampu memberikan akurasi data yang sangat tajam bagi pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan ekonomi dan manajemen bencana secara tepat sasaran. Demikian presentasi UTS semester ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang.